Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang alokasi dana masyarakat dalam bentuk kredit pada PT Bank Tabungan Negara BTN Jakarta Tbk periode 2014. Saya Ila Nur Alifa NPM 2018-13134 sebagai moderator dan sekaligus sebagai pemateri. Dan dua rekan saya Eka Ayu Rahmawati NPM 2018-13-159 sebagai pemateri, dan rekan saya yang kedua Erlita Wulandari NPM 2018-13-193. Latar belakang: sebuah kegiatan menghimpun dana masyarakat atau funding dan menyalurkan kembali dana masyarakat itu dalam bentuk kredit atau lending merupakan kegiatan utama bank di dalam pengelolaan dana masyarakat. Bank dituntut untuk selalu berusaha meningkatkan pelayanan kepada nasabahnya, yakni masyarakat, melakukan inovasi dan menawarkan tingkat suku bunga yang kompetitif guna meningkatkan jumlah dana masyarakat yang dihimpun, sehingga bank akan memperoleh laba yang tinggi pula. Maksimal untuk mendapatkan laba yang maksimal, bank harus memproduktifkan dana masyarakat yang berhasil dihimpun melalui pemberian atau menyalurkan kredit atau pembiayaan ke masyarakat. Atas pemanfaatan kredit atau pembiayaan dari bank, maka nasabah diharuskan membayar semacam rate atau yang selanjutnya, yakni pengertian dana alokasi bank. Pengalokasian dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan, sehingga dapat dikatakan bahwa penempatan atau alokasi dana oleh bank mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin, dan yang kedua, untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. Bank berusaha mengalokasikan dana dalam bentuk beberapa aktiva dengan berbagai pertimbangan. Dana bank dialokasikan ke dalam bentuk yaitu yang pertama cadangan likuiditas, yang kedua kredit, dan yang ketiga investasi. Alokasi dana bank dalam bentuk kredit di PT Bank Tabungan Nasional atau BTN Tbk. Data simpanan masyarakat dan bunga simpanan. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, berupa data simpanan masyarakat yang terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito berjangka, serta prosentasi bunga simpanan yang diberikan PT Bank BTN Cabang Jakarta Cawang pada tahun 2014. Pada tabel 1, data pemberian bunga atas simpanan masyarakat PT BTN atau Persero Tbk Jakarta periode 2014, diketahui bahwa jumlah simpanan dengan total 3.159.154 juta rupiah dan total bunga 121.616.125.000 rupiah. Serta pendapatan bunga kredit dan pendapatan biaya administrasi. Dari penyaluran kredit ke masyarakat, bank memperoleh pendapatan berupa bunga kredit yang diberikan oleh debitur atau nasabah peminjam kredit. Berikut tabel pendapatan yang berasal dari penyaluran kredit pada tahun 2014 yang diperoleh dari data rekap kinerja tabungan pada PT Bank Tabungan Negara atau Persero Tbk Kantor Cabang Jakarta Cawang. Pada tabel 2, data realisasi kredit dan pendapatan bunga kredit PT BTN Tbk Jakarta tahun 2014, terdapat produk kredit dengan bunga kredit 13,5% dengan total realisasi kredit 2.216.411 juta rupiah dengan pendapatan bunga kredit 299.215.485.000. Sedangkan pendapatan bank yang diperoleh dari aktivitas pelayanan kepada masyarakat atau konsumen tampak dalam tabel 3. Pada tabel 3, data pendapatan biaya administrasi atas dana masyarakat PT BTN Tbk Jakarta tahun 2014 dengan simpanan giro dengan jumlah nasabah 11.790 dengan biaya administrasi DPK 12.000 dan pendapatan administrasi atas DPK 1.697.760.000. Pada simpanan tabungan, jumlah nasabah 275 dengan biaya administrasi DPK 25.000, pendapatan administrasi atas DPK 82.500.000. Simpanan deposito, jumlah nasabah 3.115 dengan biaya administrasi DPK tidak ada dan pendapatan administrasi atas DPK juga tidak ada, sehingga total pendapatan administrasi atas DPK adalah 1.780.260.000.
Pengolahan data pengelolaan dana simpanan masyarakat. Pada tabel 4 tentang pengelolaan, penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat tahun 2014 pada PT Bank Tabungan Negara Tbk, Kantor Cabang Jakarta, Cawang, total dana masyarakat yang didapat atau dihimpun oleh bagian funding officer adalah sebesar 3.259.154 juta. Berdasarkan kebijakan bank, total maksimal dana yang dapat disalurkan dalam bentuk kredit ke masyarakat sebesar 80% dari total dana masyarakat yang berhasil dihimpun. Jadi, 80% dikali 3.259.154 juta, hasilnya adalah 2.607.323.200.000. Artinya, total kredit yang telah disalurkan oleh bagian lending officer pada tahun 2014 adalah sebesar 2.216.411 juta. Maka dapat diperoleh informasi penyaluran kredit yang dapat dicapai oleh PT BTN Kantor Cabang Jakarta Cawang selama tahun 2014 dari total penghimpunan dana masyarakat yang boleh disalurkan, yaitu sebesar 85%, antara lain dengan menggunakan rumus 2.216.411 juta dibagi 2.607.323.200.000 rupiah dikali 100%, hasilnya 85%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian penyaluran kredit yang telah dihasilkan oleh bagian lending officer adalah sebesar 85% dari total jumlah dana masyarakat yang dapat disalurkan. Tabel 5. Keuntungan atas alokasi dana masyarakat PT BTN Jakarta tahun 2014. Keuntungan atau laba yang diperoleh bank atas pengalokasian dana simpanan masyarakat sebesar Rp177.599.360 yang diperoleh dengan cara mengurangi pendapatan bunga kredit terhadap biaya bunga simpanan masyarakat. Namun, pada tabel 6, bila dilihat dari aktivitas bank dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman, maka keuntungan laba yang diperoleh sebesar Rp179.379.620.000, sehingga dapat terlihat pencapaian bank dalam penyaluran kredit adalah sebesar 85% dari dana maksimal yang dapat disalurkan. Dana yang dihimpun dari masyarakat sangat berpengaruh terhadap laba bank, karena dana yang diperoleh dari pihak masyarakat dapat menghasilkan pendapatan dari bunga kredit yang besar. Dan yang terakhir yakni kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan tentang pengalokasian dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Pengalokasian dana memiliki tujuan tersendiri, yaitu untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. Dana bank dialokasikan ke dalam beberapa bentuk, yaitu cadangan likuiditas, kredit, dan investasi. Sekian presentasi dari kelompok 4. Semoga materi yang sudah kami jelaskan bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.